Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Tulhan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami tentang pemrograman teknik. Untuk tugas pertamanya, ada 4 tugas, yaitu menjelaskan apa itu komputer terlebih dahulu, kemudian yang kedua ada menjelaskan apa itu binary, kemudian bagaimana kerja algoritma, dan juga yang terakhir ada tugas pemrograman pertama kami. Sebelum memulainya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, bersama anggota saya ada Ariel Putra Dewa, kemudian saya sendiri Revita Sulhan, kemudian ada Rafif, dan juga terakhir ada Farhan Rashid dengan NPM sebagai berikut. Oke, lanjut. Jadi bagaimana komputer bekerja? Jadi gampang ya. Komputer bekerja itu ada yang sebagai tempat untuk input, kemudian processing-nya, dan juga ada output. Untuk input-nya ada di sebelah kiri seperti keyboard, mouse, dan other input seperti contoh lainnya yaitu USB. Kemudian data-data tersebut akan masuk ke dalam memori, yang di mana dari memori tersebut akan diambil oleh CPU untuk diambil informasi-informasinya untuk diolah, dan terakhir akan di-output kepada monitor, printer, speaker, dan itu output-nya itu berupa data-data ataupun sesuatu yang ingin kita lihat dari apa yang sudah kita input pada bagian sebelah kiri. Kemudian untuk bagian-bagian sendiri yang terpenting itu ada beberapa, ada CPU yaitu Central Processing Unit, yang itu di mana dia bekerja itu yaitu sebagai otak dari gampangnya otak sebuah komputer, yang menjalankan instruksi dari user serta mengubahnya supaya dari input bisa di-output. Kemudian ada GPU sendiri yaitu Graphic Processing Unit, di mana ini gampangnya itu untuk merender sesuatu supaya bisa ditunjukkan. Biasanya ini merender grafik dan juga gambar. Ini biasanya bertanggung jawab saat kita bermain game ya, ataupun saat kita melakukan hal-hal simpel seperti 3D design. Dan kemudian ada motherboard-nya sendiri, gampangnya ini merupakan papan sirkuit yang menghubungkan semua komponen dengan hardware komputer lainnya. Seperti contohnya itu ya tadi CPU sendiri untuk mengambil informasinya dari RAM sebelah kanan. Kemudian, ada juga RAM atau random access memory, di mana sebagai penyimpanan CPU sementara, data-datanya untuk menyimpan data program, dan ini bisa berguna untuk melakukan multitasking dan juga sedang membuka beberapa aplikasi lainnya. Selanjutnya sendiri ada ROM, dan ROM ini bisa dibagi menjadi 2 juga, bisa menjadi HDD atau SSD, tapi keduanya itu sama saja, yaitu, kerjanya yaitu menyimpan data yang tidak sementara seperti RAM tadi. Kemudian ada juga yang jelas, yaitu adalah power supply unit, di mana untuk memastikan ya semua komponen tadi mendapatkan gaya. Kemudian ada cooling system, di mana bila komputer bekerja itu pasti akan melakukan banyak sekali tasking berupa electrical current, dan di mana electrical current tersebut bisa membuatkan, sebuah energi panas, yang di mana panas tersebut bisa membuat, sebuah komputer menjadi lebih lambat ataupun, processing-nya itu jadi lebih lambat. Dan itulah kenapa cooling system ini untuk mencegah overheating supaya bisa bekerja dengan, stabil. Selanjutnya, tugas kedua itu apa itu binary. Nah, gampangnya bahasa binary sendiri adalah sistem penulisan, dan representasi angka-angka menggunakan hanya 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Gampangnya 0 dan 1 ini untuk komputer sendiri adalah yes or no-nya, dan sistem ini merupakan dasar dari semua komputasi digital modern dan digunakan dalam semua komputer dan perangkat elektronik. Setiap angka dalam bahasa binary disebut bit, disingkatan dari binary digit. Dan dalam bahasa binary, setiap angka atau karakter direpresentasikan sebagai kombinasi dari bit. Nah, misal angkanya itu desimal 5 dalam binary direpresentasikan sebagai 101. Karena 5 dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0, yaitu 4 tambah 1. Bahasa binary digunakan dalam pemrosesan data, komunikasi, penyimpanan, dan semua operasi yang melibatkan perangkat digital. Nah, biasanya kita bertanya-tanya kan, kenapa sih memakai binary? Nah, komputer mengoperasikan dan menyimpan data dalam bentuk binary karena sirkuit elektronik dapat dengan mudah memahami dan memproses sinyal berdasarkan dua tingkat tegangan, yaitu 0 dan 1 tadi. Nah, berikut adalah contoh bahasa binary dari teman-teman saya dari Ariel, kemudian Farhan, Rafif, dan juga ini saya. Di mana tiap binary
nama saya sendiri dari mulai huruf E saja itu ada binary-nya sendiri, sampai huruf terakhir di nama saya ada N, di mana E ini 100 101 dan juga seterusnya. Selanjutnya tugas ketiga yaitu apa itu algoritma. Nah, algoritma itu gampangnya adalah serangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Gampangnya ini dari input apa yang kita mau gunakan, apa yang mau kita lakukan dengan input tersebut, algoritma akan menyelesaikannya di CPU biasanya. Nah, algoritma dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk pemrograman komputer, matematika, ilmu komputer dan banyak lagi. Tujuan utamanya ya jelas itu memberikan panduan supaya menyelesaikan sesuatu masalah dengan efisien. Nah, gampangnya, algoritma itu dapat mudah pahami dengan flowchart, karena bila algoritma itu sendiri biasanya dalam pemrograman itu dalam berbentuk coding gitu. Nah, flowchart atau bagan adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu, program. Gampangnya ada flow direction, ada terminator symbol, ada connector symbol, ya ada banyak, ada processing symbol, dan tiap simbol ini berguna untuk, masing-masing. Dan contohnya itu ada di sebelah kanan ya. Nah, contoh sederhananya adalah bila kita mulai, kita yang menyalakan handphone, maka akan ada keputusan, apakah iya atau tidak, apakah handphone menyala, kalau tidak ya kita berarti hubungkan dengan kabel supply, artinya mungkin HP-nya kurang power atau kurang baterai, jadi perlu menghubungkan kabel supply. Dan bila handphone-nya menyala, maka handphone siap digunakan, dan itu N-nya. Dan berikut adalah pemrograman pertama kami. Ya gampangnya ini line-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 line, di mana di akhirnya itu akan menunjukkan sebuah grafik. Nah, maksud tiap line ini maksudnya apa sih? Nah, kita mulai dari start dengan mudah, kita mulai dengan start sebelah kiri dulu di, flowchart-nya. Pertama yang kita import adalah yang import dari library adalah matplotlib dan kemudian ada numpy. Nah, gampangnya matplotlib ini adalah untuk, membuat grafik tersebut. Dan untuk numpy itu sendiri adalah untuk yang memproses data-data yang kita masukkan. Seperti pada yang selanjutnya itu mendefinisi variabel gravitasi. Nah, yang membaca ini nih adalah numpy. Jadi numpy ini sendiri adalah mendefinisikan untuk variabel gravitasinya itu adalah 9,8. Kemudian juga mendefinisi di mana kecepatan awalnya adalah 5 dan mendefinisi variabel rumus waktu yang di mana NP ini waktunya ini dari 0 sampai 1 detik. Dan yang terakhir adalah mendefinisi, variabel rumus atau rumus untuk grafik tinggi objek tersebut, untuk grafik, parabola tersebut. Dan kemudian menampilkan grafik perbandingan waktu dan tinggi ini kerjanya adalah matplotlib. Setelah, setelah mengimport NaPi itu untuk membaca angkanya supaya bisa terbaca dan juga untuk ditunjukkan oleh matplotlib di bagian terakhir itu plot show, dan itu merupakan pemrograman simple yang kami lakukan yang menghasilkan sebuah grafik parabola atau grafik, ya grafik parabola. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait tugas pertama kami yang berisi 4, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.